Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu amirana datal watani wa nadatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa antan surana wa tafta alaina wa tarazukna wa tahfazna wa taghfirulana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Baik, sekarang kita mulai absen dulu ya sebelum memulai kelas pada pagi hari ini. Ya, Bu. Zaitun Naomi, Astiti Aryani, Hadir, Bu. Baik Turniawati, Baik Lela Nadia Furmoni, Jana. Hadir. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Dan hari ini kita akan belajar tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran. Ada yang tahu sistem pembayaran dan alat pembayaran itu seperti apa? Ada, Bu. Nggak tahu, Bu. Waduh, baik, Ibu akan menjelaskan tentang sistem pembayaran ya. Sistem pembayaran adalah sebuah sistem yang berhubungan dengan pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Secara singkat dapat diartikan sebagai cara melakukan pembayaran. Pembayaran yang dilakukan sendiri dapat berupa pembayaran untuk kegiatan sehari-hari seperti pembelian barang dan jasa. Pembayaran berbagai tagihan seperti tagihan listrik, tagihan air, internet, telepon, kartu kredit, dan lain-lainnya. Ada banyak cara yang dapat digunakan sebagai media pemindahan uang tersebut, baik menggunakan sistem yang sederhana hingga sistem yang kompleks di mana harus melibatkan beberapa pihak dalam transaksinya seperti bank, lembaga keuangan bukan bank, bank sentral, dan lain sebagainya. Selanjutnya adapun peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran mencakup 7, tapi Ibu akan menjelaskan hanya 5 saja ya. Ya, Bu. Yang pertama, kewenangan untuk memberikan izin dan persetujuan kepada penyedia jasa. Pembayaran untuk ikut di dalam sistem pembayaran. Siapa saja yang dapat menerbitkan atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. Yang kedua yaitu pengawasan. Dan yang ketiga yaitu menentukan standar-standar tertentu pada saat pembayaran dan menentukan alat pembayaran apa saja yang dapat digunakan pada sistem pembayaran di Indonesia. Dan yang keempat yaitu mengatur dan mengawasi lembaga apa saja yang boleh menyelenggarakan sistem pembayaran atau baik bank dan lembaga bukan bank. Yang kelima yaitu kebijakan pengendalian resiko, efisiensi, tata kelola, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita beralih ke prinsip-prinsip kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia. Yang pertama yaitu keamanan. Kenapa harus ada keamanan? Dari prinsip keamanan, Bank Indonesia harus dapat mengelola segala resiko
dalam sistem pembayaran seperti resiko likuiditas, resiko kredit, resiko fraud atau kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu, Ibu tulis aja ya supaya kalian bisa mencatatnya. Bu, Hah? bisa kita izin Kemana? air besar, Bu. Air besar. Ditahan dulu ya. Jangan kan. Sekarang ini yang kedua ya. Efisiensi. Apa sih itu efisiensi? Dari prinsip efisiensi, Bank Indonesia harus menjamin bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran bersifat efisiensi, yaitu harus dapat digunakan secara luas dan menyeluruh, sehingga biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat akan menjadi lebih murah. Yang ketiga yaitu kesetaraan akses. Kesetaraan akses. Bank Indonesia menjamin kesetaraan akses, di mana Bank Indonesia tidak menyetujui segala praktik monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem pembayaran yang dapat menghambat pelaku ekonomi lain untuk ikut masuk dan ikut menyelenggarakan sistem pembayaran tersebut. Dan yang keempat yaitu perlindungan konsumen. Yang keempat, perlindungan konsumen itu Bank Indonesia harus dapat menjamin seluruh aspek-aspek dalam perlindungan konsumen, yaitu menjamin adanya kepastian hukum kepada konsumen serta membuat jasa melalui divisi perlindungan konsumen. Konsumen serta pembuat jasa sistem pembayaran dapat menghubungi Bank Indonesia secara langsung untuk melakukan pengaduan jika mengalami hal-hal yang dirasa merugikan. Apakah kalian paham sampai di sini? Alhamdulillah paham, Bu. Paham ya. Kita lanjut ke alat pembelajaran. Alat pembayaran. Alat pembayaran. Ada yang tahu apa itu alat pembayaran? Ada, Bu. Apa itu? Coba sebutkan. Alat-alat untuk membayar, misalnya seperti uang, Nah, terus ada yang lain? kartu kredit, Nah, terus cek. Terus ada lagi? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Baik, itu hanya contohnya saja ya alat pembayaran itu, dan Ibu akan menjelaskan secara merinci agar kalian bisa mengerti apa sih alat pembayaran itu. Alat pembayaran digunakan sebagai media untuk melakukan berbagai macam transaksi. Alat ini tidak hanya berbentuk tunai, namun dapat juga dalam bentuk non-tunai. Bentuknya harus terus berkembang, seiring dengan berjalannya waktu. Mulai dari barter pada zaman dahulu. Kita kan minggu kemarin sudah belajar tentang barter ya. Apa masih ingat apa itu barter? Pertukaran barang. Ya, pertukaran barang dengan barang yang lain, tapi sesuai dengan harganya ya. Misalnya kan seperti apa yang Ibu contohkan kemarin? Jagung dengan ubi. Nah, pinter. Yang lainnya nggak ada? Hanya itu? Ada, Bu. Nggak ada ya. Baik, kita lanjut saja.
Fungsi dari alat pembayaran tersebut tetaplah sama, yaitu pembayaran transaksi yang harus dibayarkan haruslah sesuai dengan nilai transaksi tersebut atau nilai lain yang sudah disetujui oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi. Jadi transaksi yang tadi Ibu bilang itu barter pelajaran minggu kemarin itu tidak ada paksaan ya dari kedua belah pihak pembeli, mengerti? Ngerti, Bu. Nah, jadi tidak ada istilah saling paksa untuk menukarkan barang itu, begitu. Jadinya terjadi begitu saja dan sukarela. Dan berikut jenis-jenis alat pembayarannya. Alat pembayaran tunai itu seperti ini ya, kalian pasti sudah tahu dong. Ini uang kertas dan uang logam. Kalian sering dong jajan ini setiap hari kan? Pakai yang merah aja tadi. Oh iya, keren sekali kalian ya. Ibu aja pakai yang itu yang apa? Yang kayak yang 10 ribuan. Oh iya. Pintar anak-anak ibu ya. Berarti kalian sudah tahu ya yang ini contohnya yang uang kertas dan uang logam. Kita lanjut saja ke alat pembayaran yang non tunai. Ada yang tahu yang non tunai itu seperti apa? Cek, Bu. Cek. Terus apa lagi? Kredit. Apa lagi? Itu aja, Bu. Yang Itu saya aja. tahu. Oh iya. Nanti Bu jelaskan ya. Yang pertama yaitu alat pembayaran non tunai seperti yang pertama yang cek. Cek merupakan permintaan nasabah kepada bank untuk mencairkan dana sesuai dengan jumlah dan nama penerima yang tertulis dalam cek. Tapi kalian ini pernah melihat cek atau belum? Belum, Bu. Oh, belum pernah ya. Tapi pernah lihat di Google kan? Dana kayaknya, Bu. Oh, Jana udah Jana? Ya. Oh, belum Jana. Nanti kita kasih lihat Jana ya. Gitu. Nah, yang kedua yaitu giro, merupakan bukti permintaan pemindahan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada rekening nasabah lain sesuai jumlah dan nama yang tertulis. Nah, itu giro ya. Ya, Ingat Bu. ini giro ini. Bu, kasih contoh dulu. Jangan banyak ngomong kalian. Pasti, Bu. Nanti saya lempar kalian keluar. Ya, Bu. Ya, Bu. Maaf. Jangan bisik-bisik, nanti saya lempar kalian. Maaf, Bu. Nadia dia nakal, Bu. Kenapa dia Nadia? Dia ketawa mulu dari tadi. Nanti saya tunjuk bibirnya Nadia itu. Gak usah ketawa. Selanjutnya tadi sudah uang giro ya yang non tunai. Lanjut kita ke nota debit. Nota debit itu merupakan bukti transaksi yang mengurangi utang usaha yang harus dilunasi. Berarti ini yang dipakai untuk perusahaan-perusahaan besar untuk melunasi utang-utangnya ya. Dan yang keempat yaitu kartu kredit. Ada yang pernah lihat kartu kredit? Pernah. Nah, sama Saya seperti itu ya. punya, Ibu. Punya Saya ibu? juga Oh, punya. punya. Wah. Punya, Bu. Hebat kalian, ibu aja cuma punya debit itu. Anak sultan, Bu. Oh, keren. Sultan, Bu. Bisa rapi amat, Bu. Iya, keren ya. Makannya, Bu. Kartu kredit yaitu alat pembayaran berbentuk kartu yang diterbitkan oleh bank, di mana bank meminjamkan uang terlebih dahulu kepada nasabah untuk pembayarannya. Jadi udah tahu kan fungsinya juga kartu kredit? Tahu. Nah, bagus.
Yang selanjutnya uang elektronik. Ada yang tahu uang elektronik? Nggak tahu bu. Nggak tahu, kurang tahu. Nggak tahu ya. Kurang tahu berdengar. Uang elektronik merupakan pengganti uang tunai. Nasabah menyetorkan uang tunai mereka ke dalam uang elektronik. Maksudnya, uang elektronik ini seperti Dana, OVO, GoPay, sama apa ini? Flash, wallet, sama apa mungkin namanya juga. Nah, itu contoh-contohnya ya untuk uang elektronik ini. Jadi kita itu memasukkan uang kita ke dalam akun uang elektronik ini. Jadi kita bisa berbelanja online dan mentransfernya ke penjual itu melalui uang elektronik. Ngerti? Oh iya, ngerti Bu. Nah, selanjutnya alat pembayaran internasional. Ada yang tahu alat pembayaran internasional itu seperti apa? Nggak tahu bu. Nggak tahu ya. Nah, sekarang Ibu jelaskan. Kalian pasti tahu, setiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda yang digunakan dalam setiap transaksinya. Seperti Indonesia menggunakan rupiah, Singapura menggunakan dolar Singapura, Jepang menggunakan yen, Cina menggunakan yuan, Amerika menggunakan dolar Amerika, Uni Eropa menggunakan euro, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya sebelum Ibu melanjutkan alat pembayaran internasional ini? Saya bu. Ya, baik Turniawati, apa yang ditanyakan? Bagaimana cara pembayaran untuk transaksi internasional seperti ekspor dan impor, mengingat bahwa setiap negara memiliki mata uang sendiri dan memiliki kurs yang berbeda-beda? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pertanyaan itu ya. Pembayaran internasional dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, baik dengan alat pembayaran tunai maupun non-tunai. Contohnya, pembayaran tunai internasional adalah ketika turis mancanegara melakukan transaksi tunai di negara lain, sedangkan alat pembayaran non-tunai dapat berupa yang pertama cek. Tadi juga Ibu sudah jelaskan apa itu cek, tapi cek kali ini itu digunakan untuk pembayaran internasional. Jadi berbeda ya, jangan disamakan. Yang tadi Ibu jelaskan pertama itu untuk di dalam negeri, sedangkan ini untuk pembayaran internasional. Jadi berbeda ya. Yang pertama yaitu cek. Pembeli dapat membayarkan sejumlah pembayarannya menggunakan cek melalui bank penjual di negara si penjual. Mengerti? Ya bu. Nah, yang kedua yaitu wesel pos. Pembeli dapat menggunakan jasa bank yang memiliki layanan wesel pos untuk mengirim uang ke dalam negeri dari dalam negeri ke luar negeri sesuai dengan nama dan nominal yang tertulis pada wesel pos tersebut. Salah satu perusahaan penyedia pos internasional terbesar adalah Western Union. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu kartu kredit. Tadi juga Ibu sudah menjelaskan apa itu kartu kredit, tapi ini dalam pembayaran internasional. Nah, yang tadi itu hanya di dalam negeri. Selanjutnya, pembeli dapat menggunakan kartu kredit sesuai dengan jaringan kartu tersebut. Penggunaan kartu kredit cocok dilakukan untuk melakukan belanja online dengan pengiriman dari luar negeri seperti Amazon, eBay, ASOS, dan lain sebagainya. Ataupun pembayaran wisata mancanegara seperti pembayaran hotel. Terus pihak jaringan kartu akan konversikan mata uang domestik dengan mata uang yang digunakan di negara si penjual sesuai dengan peraturan kurs masing-masing jaringan. Mengerti? Mengerti bu. Nah, selanjutnya yang keempat, online payment. Selain kartu kredit, pembeli dapat menggunakan alat pembayaran online untuk melakukan pembayaran internasional. Jangan ngobrol ya. Dengarkan Ibu ini. Online payment ini mirip dengan uang elektronik di mana nasabah
dapat mengisi uang tunai ke dalam akun nasabah atau menyambungkan akun online payment mereka dengan kartu kredit. Salah satu perusahaan online payment terbesar adalah PayPal. Dan selanjutnya yang kelima yaitu cryptocurrency. Yaitu cryptocurrency yang baru-baru ini mendunia adalah salah satu alat pembayaran digital di mana transaksinya dilakukan secara online. Alat ini disusun berdasarkan kode-kode digital yang rumit, membuatnya berbeda dengan alat pembayaran internasional pada umumnya. Beberapa negara telah menerima pembayaran menggunakan cryptocurrency sebagai salah satu instrumen pembayaran. Namun di Indonesia itu belum diterima. Ada yang tahu kenapa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu? Tidak tahu Mungkin kenapa? karena Indonesia masih negara berkembang. Bisa jadi. Tapi yang sebenarnya yaitu karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tentang mata uang. Selain itu, cryptocurrency memiliki resiko yang tinggi, seperti sulitnya pelacakan transaksi, sehingga dapat digunakan untuk melakukan transaksi ilegal seperti pembelian barang ilegal. Nilai yang fluktuatif serta tidak ada otoritas yang bertanggung jawab atas peredaran mata uang ini. Salah satu jenis cryptocurrency yang terkenal di dunia adalah Bitcoin dan Ethereum. Mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Apakah ada yang belum dimengerti? Alhamdulillah mengerti semua, Bu. Nah, baik. Hari ini kita cukupkan sampai di sini saja pelajaran sistem pembayaran dan alat pembayarannya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Ya, Bu. Tapi minggu depan ini Ibu juga akan tanya tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran, dan kalian Ibu akan tanya satu-satu ya. Baik, Bu. Baiklah, kita akhiri saja pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.